Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus shalihin. Wa nasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, imamul anbiya'i wal mursalin, wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Kita dapat berjumpa kembali dengan Sayyidul Ayyam, hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Bukan hanya usia yang bertambah, Allah juga telah memberikan nikmat kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak dapat kita hitung satu demi satu. Itu semua adalah nikmat istiqomah dalam Islam dan iman yang bersemayam di dalam jiwa kita. Dengan nikmat Allah, iman dan Islam, itulah kita merasa ringan untuk melangkahkan kaki, menyambut seruan azan, datang memenuhi panggilan Allah, menunaikan sholat fardu berjamaah, sholat Jumat. Dengan nikmat iman dan Islam itu pula kita gemar melakukan amal kebajikan, bersedekah di jalan Allah, dan menolong sesama yang membutuhkan. Untuk itulah, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan senantiasa istiqomah dalam bertakwa, dalam melaksanakan segala perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya, serta menjauhi segala larangannya dan hal-hal yang tidak disukai Nabi-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu berjalan begitu sangat cepat. Baru tahun kemarin berjalan, sekarang sudah akan berganti tahun lagi. Seolah baru saja kita kecil, merasa masih sekolah, sekarang sudah bekerja, berkeluarga, dan punya anak. Kita pun sebenarnya memiliki kesempatan waktu yang sama dari Allah, 24 jam dalam sehari semalam, 7 hari dalam sepekan, dan 12 bulan dalam setahun. Hanya pertanyaannya, apakah hari-hari yang kita lalui itu membawa perubahan yang lebih baik daripada diri kita, ataukah justru semakin hari malah semakin buruk, terutama dalam amal ibadah? Sementara umur terus bertambah, batas jatah usia justru semakin berkurang. Maka akhir yang baik atau husnul khotimah adalah menjadi harapan terbesar kita semua. Kita ingin mengakhiri hidup di dunia ini dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita melakukan muhasabah pada masa-masa lalu untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, Allah memperingatkan kita di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah manusia itu melihat introspeksi apa-apa yang telah lalu untuk
dijadikan bekal melakukan masa yang akan datang. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang peristiwa, tentang pentingnya muhasabah atau evaluasi diri kita, Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kamu sekalian diri kalian semua sebelum Anda dihitung. Hisablah diri kalian semua sebelum Anda nanti dihisab. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyamakan bahwa muhasabah diri dengan pedagang yang menghitung kerugian dan keuntungan yang dihasilkan dalam satu rentang waktu tertentu. Ketika keuntungan yang didapat, ia mensyukuri dan berusaha meningkatkan usahanya. Demikian pun ketika merugi, ia akan mencari penyebabnya, apa yang menjadikan usaha mereka itu merugi dan apa yang menghalangi sehingga mereka itu merugi. Begitulah mukmin yang berakal cerdas seharusnya melakukan hal yang sama terhadap amal perbuatannya di dunia selama ini. Hal ini diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal fajiru man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang yang sempurna akalnya ialah orang yang mau mengoreksi dirinya dan bersedia beramal sebagai bekal setelah mati. Dan orang yang rendah akalnya adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya dan ia mengharapkan berbagai angan-angan. Mereka hanya bisa melamun saja tanpa melakukan tindakan apa-apa. Jamaah yang berbahagia, setidaknya ada dua garis besar yang perlu kita jadikan bahan bermuhasabah yang sangat menentukan kehidupan kita. Pertama, muhasabah antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut hablum minallah. Kedua, muhasabah antara hubungan kita dengan sesama manusia yang disebut hablum minan nas. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Allah yang menyebutkan di dalam ayatnya, duribat alaihimud dillah ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu agama Allah, dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Inilah ajaran-ajaran Islam yang membentangkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah, yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ubudiyah, dan tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan makhluk yang lain yang disebut hubungan sosial. Hablum minallah dalam pengertian syariat sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Al-Quran
dan tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Perjanjian yang dari Allah yang dimaksud adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa untuk membangun hubungan kita kepada Allah, kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan hak-hak Allah. Hak-hak Allah adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyebutkannya dengan yang lain. Hak Allah adalah menjalankan syariat Allah, beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas. Kita tulus ikhlas, ridho dan senang bergembira menyambut seruan adzan untuk sholat fardu. Kita pun merasa ringan untuk menambah amal-amal sunnah mulai dari sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Kita tambahkan dengan sholat duha hingga sholat tahajud. Kita pun gemar juga bertadarus membaca Al-Quran, zikir dan doa, serta selalu menghiasi lisan kita dengan kalimat-kalimat istighfar dan sholawat. Itu semua adalah hak Allah yang pahalanya dan manfaat hasilnya adalah untuk kita sendiri. Sebagaimana Allah menegaskan tentang diciptakannya kita manusia untuk beribadah di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya tidak menginginkan dari mereka berupa rezeki, dan saya juga tidak menginginkan dari mereka untuk diberi makan. Adapun hablum minan nas dilakukan mengingat kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa peran, bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Kita tidak boleh bergaya tidak membutuhkan orang lain karena kita lagi sedang dalam keadaan berada. Maka di dalam Al-Quran acap kali terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, sekaligus diiringi juga dengan hablum minan nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Hari orang-orang yang dalam hartanya bersedia bagian tertentu. Juga pada ayat yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari jambi wal sahibi bil jambi wa ibnas sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah bersabda, berfirman, beribadahlah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dalam sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu dan bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga-banggakan diri. Ayat ini menunjukkan
agar hablum minan nas itu dianggap sebuah kewajiban yang tidak kalah pentingnya dengan hablum minallah. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minan nas adalah bagi dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Itulah kepribadian seorang mukmin sejati. Untuk itu, marilah kita bermuhasabah diri sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Koreksinya adalah jika hubungan kita dengan Allah masih rendah, sholat berjamaah masih belum rutin, bertadarus Al-Quran belum terbiasa, sholat duha dan tahajud belum terbiasa, itu tandanya kita belum kenal Allah, belum paham pahalanya, dan belum menghayati hakikatnya. Dan itu bermakna pula kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Koreksi hubungan kita dengan sesama manusia juga adalah bermakna amar ma'ruf. Mari kita perbaiki hubungan baik kita. Kepada orang tua, kita sambung ikatan silaturahim yang terputus. Kita bantu yang memerlukan dan kita doakan kebaikan untuk mereka semua. Saling memaafkan, saling menguatkan, dan saling hidup berjamaah di antara kaum muslimin. Bagi satu anggota badan yang saling melengkapi, bagi bangunan yang kokoh yang tak tergoyahkan. Allah menyebutkan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahi waliyul mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allah yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad al-bashir an-nadhir was-sirajil munir. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifa was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Warda Allahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa tabi'in wa man sara ala nahjihim wa qatafa wa anna ma'ahum bi afika wa karamika wa ihsanika. Allahumma a'izal Islam wa ansur al-muslimin wa wahid sufufahum wa aslih qawadatahum. Allahumma alif baina qulubil muslimin wajma' kalimatahum alal haqq wad-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulati umurana waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya arhamar rahimin.
khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha